intinya resource fund itu nanti akan digunakan lebih kepada human capital development, lebih ke arah sana. Yang keenam, masalah penyelesaian penggunaan lahan tambang, penyelesaian tumpang tindih penggunaan lahan karena ini banyak juga selain tambang di satu area juga bisa ada industri lain gitu Pak. Nah jadi bagaimana tata ruang yang ada saat ini itu bisa mengakomodir tidak hanya surface, tapi juga bagaimana tata ruang subsurface dan deep surface sebagai bagian yang ada di dalam perut bumi ini juga harus diatur. Coba bayangkan kalau di satu area di bawahnya ada reserve tambang, tapi di atasnya mau digunakan sebagai bandara. Apa tidak sayang di bawahnya ini nggak bisa kita tambang? Konflik seperti ini bagaimana penyelesaiannya? Nah, jadi praktek rencana tata ruang kita prakteknya masih mencakup surface, belum subsurface. Dan juga di existing undang-undang minerba kita juga ini satu hal lagi adalah mengenai wilayah pertambang, mengklasifikasikan antara wilayah pertambangan dengan wilayah hukum pertambangan dan wilayah usaha pertambangan. Nah, kalau di usulan Perapi yang ada saat ini di WPN, WUP, WIUP dan lain-lain di existing minerba, di Perapi di dalam usulan Perapi ke depannya nanti ada wilayah pertambangan. Wilayah pertambangan adalah seluruh wilayah yang ada di Republik Indonesia ini, tidak ada batasan. Nah, lalu ada wilayah konsesi kuasa pertambangan. Nah, itu wilayah-wilayah yang sudah punya data dari pendidikan umum atau eksplorasi awal yang nanti akan bisa dilanjutkan oleh operator atau pemegang kontrak kuasa pengusahaan pertambangan di bidang eksplorasi maupun dieksploitasi. Nah, saya singkat waktunya sudah diingatkan. Nomor 7 adalah permasalahan lintas sektor. Nah, ini dengan adanya BUMNK yang nanti menjadi mining house yang akan berkontrak dengan pemegang atau operator tambang atau industri perusahaan tambang di kemudian hari akan lebih menyederhanakan proses perizinan dan lain sebagainya. Terakhir, masalah pertambangan adat di awal sudah saya jelaskan, intinya pertambangan rakyat kita transform menjadi pertambangan adat dengan latar belakang tambang rakyat ini sangat tidak kita hapuskan sebenarnya. Kalau boleh dibilang konsep Perapi pertambangan rakyat itu tidak ada lagi, tapi lebih kepada pertambangan masyarakat adat, karena pertambangan rakyat ini kita lihat banyak kerugiannya daripada benefitnya bagi masyarakat itu sendiri maupun bangsa dan negara. Terutama dua hal yang melatar belakangnya adalah masalah good mining practices yang sangat berbahaya, yang susah diterapkan dengan tambang dengan berskala kecil, dan yang kedua masalah implementasinya yang banyak tidak sesuai dengan harapan tadi. Nah, nanti pertambangan rakyat tadi menjadi pertambangan masyarakat adat. Jadi yang lebih kita lihat adalah aspek bahwa ada satu culture yang ada di suatu daerah yang memang sudah turun-temurun mereka melakukan penambangan dengan alat-alat yang sederhana, dengan ini yang sederhana, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Jadi bukan lebih ke komoditi yang diperdagangkan dan sebagainya. Itu arahnya yang kita usulkan. Ini nanti bisa dibaca dari bahan Bapak Ibu sekalian, kira-kira pasal-pasal mana yang berdampak atas konsep yang tadi ada 8 konsep yang diusulkan oleh tim Perapi dan IMI, ada di bahan kita semua. Mungkin demikian dengan saya bacakan sedikit aja kesimpulan terakhir di slide terakhir Bapak, bahwa revisi Undang-Undang Minerba ini harus dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan yang holistik dan komprehensif, bukan reaksi emosional semata-mata, agar revisi Undang-Undang Minerba akan bertahan lama dan berlaku untuk jangka yang sepanjang serta memberikan manfaat untuk stakeholder dan utamanya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat secara kolektif, bukan hanya pada daerah tertentu saja. Mungkin demikian paparan dari kami dari Perapi. Demikian yang saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik like, share,
Dan jangan lupa subscribe.